teman-teman semua, jumpa lagi ya dengan saya tetap di channel Yulili. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan bojo saya, yaitu seputar bisakah sekarang ini untuk teman-teman masuk ke Hongkong. Jadi siapa aja orang-orang yang bisa masuk Hongkong, karena kan sudah sekitar 2 bulan ini pemerintah Hongkong itu mensuspend atau menutup penerbangan dari Indonesia ke Hongkong. Nah, mulai tanggal 9 Agustus tahun 2021, pemerintah Hongkong sudah memberikan kebijakan baru, yaitu sudah membuka kembali untuk orang Indonesia atau penerbangan, bukan orang Indonesia, penerbangan dari Indonesia ke Hongkong. Jadi ini kita akan bahas beberapa topik yang sangat menarik, tentunya bersama suami saya, wong gandeng sak donya, yaitu Sandro Jabrik. Let's stay tuned in my video. Halo teman-teman semuanya ya. Nah, sekarang saya sudah ditemani dengan bojo saya, Sandro Jabrik, yang hari ini sekian lama kita nggak ngonten bareng. Jadi hari ini kita memiliki kesempatan yang spesial buat teman-teman semua, yaitu untuk memberikan salah satu topik, bisakah sekarang ini penerbangan dari Indonesia masuk ke Hongkong. Untuk bojoku Sandro Jabrik, untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe ya, bojoku Sandro Jabrik. Jadi ini adalah orangnya suka domble. Kalau teman-teman punya masalah silahkan aja untuk komen-komen di channel YouTube bojoku Sandro Jabrik, karena selalu memberikan solusi. Nah, terus piye tadi? Bukan domble. Terus degabus. Terus biarin. Mas kalian dibuka aja lah. Ben kita nggih antenge ulang-ulangan. Nanti ketangkep polisi. Buka lah. Piye? Ate piye? Nah, sekarang ini kan mulai tanggal 9 Penerbangan dibuka. Agustus tahun 2021, penerbangan dari Indonesia ke Hongkong itu sudah bisa dibuka kembali. Jadi Kemarin aturan saya ngecek ya, kemarin saya ngecek penerbangan Cathay Pacific ketika kita berangkat dari Indonesia bolak-balik ke Hongkong, Indonesia Hongkong, Hongkong Indonesia, dengan berangkat tanggal 23, pulang tanggal 25, itu ada penerbangannya. Jadi ternyata Cathay juga benar-benar sudah membuka penerbangannya kembali. Cuman beberapa teman-teman yang dari agent mungkin lagi arrange teman-teman yang di Indonesia yang visanya udah selesai, udah turun, apakah bisa mendapatkan tiket untuk segera berangkat. Jadi pada prinsipnya ketika penerbangan sudah dibuka dan diberlakukan kepada siapa saja, kembali lagi diberlakukan kepada siapa saja yang bisa kembali ke Hongkong. Menurut data yang saya baca dari keimigrasian, dan ini sudah juga di-share oleh Facebooknya KJRI, jadi orang-orang yang bertempat tinggal sementara waktu atau bertempat tinggal di Hongkong. Jadi artinya ketika kita berbicara sementara waktu dan yang tinggal di Hongkong ini ada beberapa kategori ya. Mungkin teman-teman bisa dapat penjelasan bahwa orang-orang yang bisa kembali ke Hongkong adalah orang-orang yang memang memegang visa kerja. Kalau turis bukan tidak boleh, tetap boleh. masih belum bisa, darling. Turis masih belum bisa. Nah, turis belum bisa berarti. Untuk sementara Karena berarti masih belum bisa. Berarti kalau turis nggak bisa itu berarti bukan penduduk sementara. Iya. Jadi yang dianggap sebagai penduduk sementara adalah orang-orang yang bekerja di Hongkong. Yes, yang memegang visa kerja. Bukan hanya kayak teman-teman, bukan hanya domestic helper, tetapi orang yang bekerja. Jadi salah satunya mungkin ada pegawainya kantor apa di Indonesia punya cabang di Hongkong, nah itu boleh selama ada izin tinggal. Iya. Izin tinggal yang resmi dan masih dinyatakan hidup, izin tinggalnya itu masih ada, berlaku sampai misalnya 2022 bulan Januari, berarti kan izin tinggalnya masih ada. Itu yang dianggap sebagai
penduduk sementara atau penduduk tetap di Hong Kong. Dengan satu syarat, kembali lagi, kalau menggunakan suntik vaksin yang dari Hong Kong. Nah ini, suntik vaksinnya dari Hong Kong, maka dia memberikan jatah 14 hari. Karantina 14 hari. Karantinanya 14 hari. Bagi teman-teman yang sudah suntik vaksin di Hong Kong, itu karantina 14 hari kalau masuk ke Hong Kong. Jadi ini kalau diinformasikan buat teman-teman domestic helper, teman-teman kita yang ada di sini yang berprofesi sebagai domestic helper, sebenarnya untuk renew kontrak dan menunggu visa untuk datang di Indonesia, misalnya ganti majikan ya. Kalau ganti majikan ya tinggal kesepakatan dengan majikan yang baru, karena dibutuhkan waktu sekitar untuk di Indonesia saja. Pengalaman kemarin yang turun ke Surabaya ya, itu namanya Mbak Malikah, kemarin saya sempat nganterin di bandara dan juga rame juga beritanya, katanya saya pulang ke Indonesia ya. Ada juga yang minta pulang diantar sama Bang Sandro. Komennya keren. Boleh. Tinggal dihubungi aja WhatsApp-nya nanti. Bukan atau, WhatsApp, komen di ya silakan YouTube. komen di channel YouTube saya lah. Silakan dihubungi di channel YouTube saya kalau mau diantar pulang. Jadi pada dasarnya yang ganti majikan ya, kita lebih enaknya ngomong ganti majikan nunggu visa di rumah. Sekali lagi ini hanya sebuah informasi. Disclaimer dulu saya buat teman-teman. Jadi aku menyatakan bahwa ini sebuah informasi, di mana informasi itu saya dasarkan atas pengalaman yang pulang. Ya. Yang pertama atas dasar pengalaman yang pulang, yang kedua atas dasar informasi yang sudah diiyakan oleh lembaga negara kita, perwakilan negara kita yang disebut KJRI atau juga pemerintah Hong Kong. Jadi karena Indonesia sekarang tetap sebenarnya masih dinyatakan negara yang beresiko tinggi, tetapi dia memberikan sedikit kelonggaran bagi teman-teman yang setidaknya sudah pernah vaksin di Hong Kong. Jadi ketika pulang ganti majikan, finish terus ganti majikan yang baru, atau setidaknya finish break atau intermediate bisa kontrak itu kesempatan. Bisa ini kesempatan buat teman-teman yang mungkin menahan rindu karena pandemi, nggak bisa pulang. Kalau cuti kan kerepotan, waktunya sangat singkat. Bukan kesempatan, tapi informasi. Jadi pilihannya kembali ke mereka loh. Kalau kita bicara kesempatan, dia ngambil kesempatan itu. Kesempatan itu bisa diambil sama mereka gitu. Kita menginformasikan bahwa ketika teman-teman menginginkan pulang dengan konsekuensi untuk area Surabaya, kemarin berdasarkan teman saya atau teman kita namanya Mbak Malika itu 3 hari di Surabaya Wisma Atlet, Wisma Haji, Asrama Haji, 3 hari di Asrama Haji Sukolilo, dan 5 hari karantina di kabupaten. Nah berarti sudah terambil 8 hari untuk di Indonesia. Terambil 8 hari. Kemudian kembali lagi ke Hong Kong. Nah kembali lagi ini berdasarkan tiket. Sekali lagi waktunya adalah juga berdasarkan tiket. Kalau bagi yang teman-teman cuti. Nah kalau yang cuti lah ya, kalau pulang cuti. Jadi tiket baliknya itu kan pasti tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah bisa jadi kepotong waktu di Indonesia itu 8 hari minimal. Taruhlah ambil 10 hari kah kepotong di Indonesia itu untuk di jalan. 10 hari untuk di jalan. Jadi kalau nunggu visanya 2 bulan ya lumayan. Ya kan kalau nunggu visanya 2 bulan. Tapi kalau nunggu visanya 1 bulan aja visanya udah keluar ya oke lah, it's no problem kan. Intinya kayak gitu. Tetapi satu syarat lagi bahwa ketika terjadi teman-teman mau balik lagi ke Hong Kong, penerbangan pakai Hong Kong pasti ada PCR ya kan. Dan jangan lupa data vaksin, suntik vaksinnya yang di Hong Kong dibawa. Ya, agar penting banget itu. Agar supaya bisa mendapatkan waktu hanya 14 hari. Di karantina di Hong Kongnya 14 hari. Cuma 14 hari. Karena sudah vaksinnya dari Hong Kong. Jadi seperti itu ya teman-teman. Artinya tetap nanti prosedur di bandara Hong Kong pasti akan ABCD bla 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 kan.
tapi setidaknya peraturan itu digunakan. Saya memang merasa bahwa peraturan itu sebenarnya digunakan buat teman-teman yang cuti deh. Iya. Atau ganti majikan. Hong Kong masih memberikan kelonggaran. Jadi yang pertama untuk itu, yang kedua kemungkinan permintaan housekeeper yang baru. Iya. Jadi untuk memberikan kesempatan bagi teman-teman yang sudah mengurus untuk bekerja lagi di Hong Kong, kemudian visanya datang untuk bisa segera berangkat balik. Tetapi dengan catatan kalau teman-teman yang tidak ada vaksin di Hong Kong, vaksinnya pasti di Indonesia kan? Iya. Nah itu jatuhnya tetap di 21 hari. Jadi ini informasinya buat teman-teman ya, bahwa sebenarnya ada angin segar. Jadi ada angin segar. Ini pokoknya aturan itu kan berubah-ubah. Ya, jadi untuk saat ini ya, untuk saat ini sampai episode sampai kapan kita nggak belum tahu. Kebijakannya sampai kapan lagi atau berubah lagi kita nggak tahu. Yang jelas hari ini tanggal 9 Agustus tahun 2021 pemerintah Hong Kong sudah membuka dan aturan baru lagi nanti sekarang akan muncul 11 atau 12 kan? Iya, maksudnya kan mulai dibuka lagi mulai kan tanggal 9 Agustus. Jadi nanti mungkin kita nggak tahu ya, mungkin video saya akan ditonton teman-teman mungkin 4 bulan ke depan atau apa kayak gitu, takutnya kan salah paham. Makanya disclaimer bahwa berlakunya konten ini juga disesuaikan dengan berlakunya aturan Hong yang Kong dalam waktu yang tidak bisa kita tentukan. Jadi di situ ceritanya. Sebenarnya ini angin segar kalau seandainya kita mau pulang, dan pastinya dan pastikan bahwa kita sudah vaksin di Hong Kong. Itu pastinya. Jadi yang menahan rindu, kangen kembali lagi, tetapi dipikirkan secara ulang. Kondisi di negara kita juga istimewa lah. Saya nggak menginginkan pembicaraan yang artinya membuat kepanikan atau ketakutan atau kegelisahan. Tapi semuanya dipikirkan ulang secara baik-baik, secara logika, apakah nanti pulang atau enggak. Terus yang jelas intinya kalau teman-teman mau sudah istilahnya entah putus kontrak atau finish kontrak, intermenit, iya, mau cari majikan baru, ganti majikan baru, boleh. Nah, tanda tangan dulu sama majikan, sikung-sikung atau boleh. kinkung-kinkung, terus pokoknya saling discuss lah, pokoknya kerjanya piye, turunnya piye, kayak gitu kan. Terus jaga apa aja yang biasa sering ditanyakan, kayak gitu. Kalau udah oke, tanda tangan, nunggu pulang di Indonesia itu nggak apa-apa, silakan, kayak gitu. Jadi karena penerbangan yang dari Indonesia ke Hong Kong sudah bisa dibuka lagi. Saran saya untuk teman-teman, sebelum pulang ke Indonesia, vaksin dulu di Hong Kong supaya perjalanan nyampe Hong Kong itu lancar dan tidak ada hambatan. Pokoknya mana tahu kita nggak tahu lagi ya, nanti peraturannya mundur lagi cuma 7 hari, jadi kan mempersingkat waktu kita untuk karantina. Terus pada intinya status negara Indonesia masih belum berubah dari A1. Negara yang berisiko tinggi itu status itu tidak berubah, tetapi dia agak lebih lunak bagi teman-teman yang sudah memegang visa. Nah ini loh, sebenarnya intinya sih menurut saya ya, dia membuat kebijakan ini itu untuk itu gitu loh. Iya. Jadi ini benar-benar istimewa lagi loh, diperhitungkan. Housekeeper di Hong Kong itu diperhitungkan. Kembali lagi sama labor, sama government Hong Kong itu diperhitungkan. Iya. Karena sampai dibuat kebijakan yang seperti ini loh. Bayangkan, istimewa kan. Nah makanya buat teman-teman ya, nggak perlu kecil hati ya, nggak perlu rendah hati. Kalian itu punya power. Yang penting teman-teman tuh yang penting wis nyambut gawe, punya kekuatan dengan tekad yang pokoknya semangat. Ya diberikan gonta ganti majikan karena juga imigrasi Hong Kong kelonggaran juga ketat. gitu loh. Angin segar, kelonggaran, angin segar. Iya. Untuk bisa menikmati liburan bersama keluarga. Tetapi kembali lagi ya kan, dipikirkan lebih lanjut lagi. Nyampe Indonesia bagaimana dan seperti apa. Kalian tahu sendiri. Nggak perlu saya gambarkan di Indonesia. Soalnya saya juga kepingin pulang. Jadi bukan hanya kalian gitu loh. Saya juga hampir 2 tahun ya ini, 2 tahun kita. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun udah nggak bisa pulang. Nah rencana kemarin vaksin mau pulang, ternyata PPKM. Nah Indonesia A1. Kemarin jadi vaksin, sudah vaksin, harapannya dengan vaksin agak sedikit dipermudah pulangnya, tidak keluar biaya gede-gede lah. Ternyata Indonesia
PPKM. Terus Hong Kong menyatakan Indonesia sebagai A1. Jadi apalagi penerbangan dari Indonesia ke Hong Kong kemarin sempat ditutup. Dan ditutup pula. Itu yang menjadi kita agak panik. Kepala agak botak, mikir mau pulang. Jadi kita punya perasaan yang sama sih sebenarnya buat teman-teman. Jadi buat saya ya, informasi ini tidak berlaku selamanya. Karena peraturan ataupun kebijakan di Hong Kong ini berubah-ubah. Jadi kembali lagi dipikirkan ulang bahwa masa pandemi, masa-masa seperti ini sebenarnya juga riskan mau pulang. Tetapi apa boleh baut. Kalaupun memang mau pulang ke Indonesia, untuk persyaratannya kemarin apa aja yang dari pengalaman Mbak Malika Darling? Persyaratan ya, kalau pulang ke Indonesia itu PCR ya dari Hong Kong. Jadi PCR itu sebenarnya dibutuhkan untuk setiap kali penerbangan. Karena ini peraturan dari maskapai. Jadi PCR itu peraturan dari maskapai penerbangan manapun di seluruh dunia yang berlaku minimal 72 jam. PCR, setelah ada cek PCR, lah kalau ada catatan vaksin lebih bagus, vaksin. Ya. Nah, kalau tidak ada vaksin ya EHAK. EHAK itu penting banget. Jadi itu juga download EHAK. EHAK itu sebenarnya pernyataan bahwa dari negara asal kita tidak ada masalah. Tetapi itu dibutuhkan. Waktu check-in kita harus menunjukkan barcode untuk harus di-download dulu itu. Dan nunjukkan barcode-nya. Kalau sudah oke, mereka cocok. Dan di Indonesia nanti juga akan dimintai tanya gitu loh. Karena kalau kemarin dari saya waktu corona yang pertama, itu nggak perlu. Itu keterangan kesehatan. Oh, cuma nulis toh. Nah sekarang belum supaya keterangan kesehatannya lebih mudah pakai EHAK itu. Aplikasi. Jadi aplikasi itu sudah ada disepakati di negara awal kita terbang dengan negara apa yang kita tuju, itu sudah penting klik aja teman-teman ya, EHJ Indonesia. Nah sama kemarin satu lagi kan HP yang dibeli di Hong Kong. Nah ini masih menjadi masalah yang lama. Itu masih menjadi masalah yang lama. Jadi masalah klasik lah. Nah, nggak usah ditunjukin HP-nya ya, nggak apa-apa, nanti di Indonesia beli HP baru lah. Jadi seperti itu ceritanya buat teman-teman. Sekali lagi bahwa pemerintah Hong Kong memberikan kelonggaran, jadi angin segar. Nanti dikasih tagline dan judulnya ya, angin segar buat yang renew, ganti majikan, break atau intermediate dan nunggu visa di Indonesia. Nah, gimana itu judulnya nanti? Intinya itu angin segar. Karena penerbangan sudah dibuka lagi, apalagi nanti kan tiket pasti ditanggung majikan. Ya. Terus karantina juga ditanggung majikan. Di kita Hong tinggal di Hong Kong. Tapi kalau di Indonesia ditanggung pemerintah. Iya. Kita tinggal menyiapkan aja untuk teman-teman yang kerja di Hong Kong. Yang penting kualitas number one harus, karena gaji tinggi. Terus juga majikan sudah memfasilitasi semuanya. Jangan sampai mengecewakan majikan. Kalau teman-teman istilahnya try your best, otomatis teman-teman nggak usah minta gaji, pasti dinaikin. Terus pokoknya semuanya loyal. Karena orang Hong Kong itu termasuk orang yang sesuai apa yang awake dhewe gak usah njaluk wis diwehi gitu. Oke, closing statement. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah setia menonton. Yang jelas intinya kita selalu berdoa bersama-sama semoga COVID-19 atau Corona ini segera pergi, supaya kita bisa pulang pergi cuti, pulang ke Indonesia ataupun apapun ceritanya, vacation itu bisa dengan leluasa dan tanpa beban. Terima kasih sudah menonton and see you the next video. Bye bye.